Oke. Oke. Kita ulangi lagi. Oke. Kalau direkam, kalau cepat nggak apa-apa ya. Nanti bisa diulang lagi ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau 0 ini artinya kita belum mengubah yang di sini. Prestasinya kan ada Olimpiade yang ini 7 ya. Nah, jadi sekarang kita apakah perlu tadi angka di sini? Nah, sebenarnya perlu atau bisa juga tidak perlu. Nah, di sini kita bisa menambahkan seperti ini caranya. Nah, di sini kita tambahkan dan ya, dan supaya ada spasi kita beri seperti ini dan masukkan ke sini B5. Itu juga yang di sini berasal dari tanda petik 2 dan ini fungsinya untuk menghubungkan dan B5 daftar mahasiswa tingkat ini tingkat tanda petik 2 ini dan ini ada spasi ya, ada spasi, fungsinya untuk membuat spasi dan ini enter. Nah, gimana? Jurusan kalau 0 berarti masih keliru ya. Kimia. Nah, daftar nama mahasiswa dari jurusan kimia. Daftar jurusan dari fisika. Daftar jurusan dari biologi. Oke. Nah, sekarang kalau asal SLA. Asal SLA ini 0 berarti keliru. Kita buat SMA. Daftar nama mahasiswa yang berasal dari SMA. MAN. Daftar nama mahasiswa yang berasal dari MAN. Ini daftar mahasiswa yang berasal dari SMK. Oke. Kemudian prestasi. Nah, prestasi daftar prestasi mahasiswa tingkat Olimpiade. Daftar mahasiswa tingkat PON. Daftar mahasiswa tingkat SEA Games. Daftar mahasiswa ini kita ganti. Kalau tidak ada berarti daftar mahasiswa yang tidak berprestasi. Nah, misalnya kita buat. Jadi nomor kalau ini kan nggak bagus kalimatnya. Daftar prestasi mahasiswa tingkat non salah, kecuali tingkat SEA Games boleh, tingkat PON boleh, tingkat Olimpiade boleh. Nah, kalau non ini berarti kita buat nama judul yang baru. Gimana caranya? Nah, kita buat di sini. Nah, kita buat di depan atau di belakangnya. Nah, lebih mudah kita buat aja di depan. If n apa? 4 sama dengan 3, T5 sama dengan 10. Nah, if n, jadi kalau muncul nanti angka 3 dan angka 10, maka di sini kita buat daftar nama mahasiswa yang belum berprestasi. Nah, lalu kita tambah satu lagi supaya sampai hitam. Nah, enter. Jadi daftar nama mahasiswa yang belum berprestasi. Nah, kalau seperti ini, yang ini
daftar mahasiswa tingkat SEGEM, daftar mahasiswa tingkat PON, ya kan? Udah benar kan? Olimpiade. Lalu kalau kalian non, daftar nama mahasiswa yang belum berprestasi. Nah, ini kita clearkan saja, nggak perlu kan? Nah, ini yang ini tempat kita memperbaiki nanti seandainya ada yang keliru. Di sini tempat mau di print ya. Nah, bagaimana cara supaya bisa di print? Kalau di print langsung hasilnya print seperti ini. Print. Nah, hasilnya seperti ini. Bagaimana supaya jangan seperti ini? Maka caranya di blok. Di blok yang ingin di print. Lalu page layout, print area. Set print area. Nah, setelah itu baru kita print. Nah, ini. Kalau di print seperti ini tampilannya. Jadi seperti itu. Save. Jadi yang dia print adalah area yang ditandain tadi. Kemudian ini kalau misalnya mengganggu kita, maunya jangan nampak gitu ya. Maunya jangan nampak yang ini. Ini apa nih? Supaya jangan nampak bisa kita hilangkan ini. Caranya klik developer. Developer sudah ada belum di laptop kalian? Developer, Pak. Ya, ini developer nih. Udah ada belum? Tunggu ya, Pak, dicek. Syarifah, udah ada? Developernya? Belum ada, Pak. Belum. Kalau Excel berapa? ya, Itu Pak Excel 2019 atau berapa, Pak? yang ini saya 2013 nih. Oh, 2013 ya, Pak? Ya. Sudah ada belum developernya? Belum, Pak. Saya Belum. pakai Excel 2019. Nanti saya Nah, cek. caranya supaya muncul developer, klik di file, ambil option. Klik file, ambil option, lalu klik advance. Bentar. Oh, ini customize ribbon. Nah, klik customize ribbon, nanti di situ ada developer. Klik aja nih. Ya ini. Ada kotaknya tuh diklik. Ini. Ya, tanda developernya customize ribbon ya. Customize ribbon. Nah, ini muncul ada developernya. Klik developer itu. Setelah itu oke. Klik oke paling bawah ya, atau apa nih? Nggak nampak sih. Klik oke ya. Klik oke kalau sudah ada itu. Bisa? Bisa, Pak, nanti dicoba. Developer fungsinya untuk apa emang, Pak? Nah, nih, developer itu fungsinya untuk apa? Developer ini banyak fungsinya. Ya, saya ini tadi untuk menghilangkan ini ya. Untuk menghilangkan ini, kalau kita mau buat animasi, bukan animasi ya. Interaktif ya. Untuk interaktif itu perlu developer. Klik developer, ambil insert. Misalnya kita ambil yang ini ya, spin button. Spin button itu klik misalnya di sini ya. Kode format control, ganti ini jadi angka 1.
Klik aja di sini, enter. Oke, nah di sini sudah ada kode 10 ya, 10. 10 itu kira-kira on off lah gitu ya. Nah, jadi cara untuk menghilangkan ini. Menghilangkan ini kan misalnya nggak mau lihat lah ya. Nggak suka kalau ada tempat pengolahan data. Kalau tidak nampak, misalnya mungkin lebih bagus tampilannya gitu ya. Jadi pertama di blok dulu, lalu ambil conditional formatting, new rule, use a format to determine which ini. Ambil yang ini, format ini, klik di sini. Nah, sama dengan 0. Enter. Format. Nah, fontnya kita beri supaya nampak seolah-olah hilang. Samakan aja warnanya. Bordernya juga kita nonkan aja supaya hilang. Fill warna biru supaya seolah-olah hilang dia. Oke. Oke. Nah, hilang kan? Kalau mau nampilkan, nah, kalau mau hilang, nah, itu. Jadi fungsinya untuk ini. Lalu coba sini ya. Nah, supaya bisa supaya pekerjaan kita ini tidak hilang, karena kita kan menggunakan berbagai rumus ya. Kadang-kadang salah klik dia, salah klik tahu-tahu hilang rumusnya. Di sini kan penuh rumus nih. Supaya jangan hilang rumusnya, maka bisa dikunci. Cara nguncinya, klik review, klik protect. Nah, taruh di sini nama passwordnya. Nama passwordnya misalnya saya tulis nama siapa? Misalnya saya tulis ICT ya, ICT 3 huruf kecil semua. Oke, 2 kali ICT. Oke. Nah, jadi ini kalau salah ketik, nah dia nggak bisa. Salah ketik, salah klik. Nah, ini hilang ya. Pak, itu kalau dikunci gitu juga biar nggak di copy orang juga kan, Pak? Iya, Kalau bisa. Nggak di copy orang kan. Ini. Nah, ini hilang ya. Hilang atau enggak? hilang, Pak. Hilang. Hilang. Caranya supaya jangan hilang, berarti kita ulangi lagi. ICT tadi, ICT. Ingat ya, passwordnya ya. Caranya, blok aja semua. Blok semua. Lalu, format cell, protection. Nah, di protectionnya di ini, lock, dikunci. Hidden, kalau hidden ini kita bisa klik di dalamnya, tapi rumusnya itu hilang. Nggak nampak rumus. Bisa juga kalau mau tampilkan rumus, oke. Kalau tidak menampakkan rumus, boleh juga. Nah, misalnya ini rumusnya saya hilangkan. Maksudnya tidak nampak kalau diklik orang. Oke. Nah, lalu protect. ICT. Klik. ICT. Klik. Nah, sekarang ini udah nggak nampak kan ini? Padahal ini udah terkunci. Ini terkunci. Nah, di sini ada rumus tapi nggak nampak karena tadi di hidden. Di hidden nggak nampak lagi rumusnya. Di hidden. Nah, lalu kita klik di sini. Nah, ternyata ini nggak aktif ya. Nggak bisa hilang dia. Kalau di sini bisa nggak? Nggak bisa juga. Nah, berarti tidak semua harus dikunci. Buka lagi. ICT. Nah, yang perlu dibuka adalah yang ini berarti. Ini dibuka. Klik kanan. Format cell. Klik kanan. Buka lock-nya. Oke. Nah, ini juga
klik kanan, format cell, buka logs-nya. Nah, ulangi lagi. ICT. Oke, nah sekarang bagaimana? Nah, oke. Nih, bagaimana kalau ini? Jurusan SLA, nah, ada. Kenapa non? Karena ini salah. Nah, ini. Nah, angka 0 ini bisa juga kita ganti. Nanti kadang-kadang orang nggak tahu dia. Yang 0 tadi kita bisa menggantinya menjadi apa? Kata-kata. Kalau mau dibuat kata-kata, boleh salah misalnya. Atau apa kata-katanya? No atau salah atau apa? Enaknya apa? Non, Pak. Hah? Non. Non. Mm-mm. Non. Oke, bentar. Nah, kalau misalnya ini setelah kita ganti nah, non. Non artinya ini berarti harus di nah, seperti ini. Lalu di kunci. ICT kunci. Nah, kita cek dulu betul enggak segi. Nah, oke, udah jalan. Prestasi misalnya kita ganti dengan jurusan. Nah, non berarti di sini belum diganti. Kimia. Nah, supaya jangan nampak ini, supaya jangan kalau ini hilang angka 1 ini nggak ada fungsinya. Maka kita tutup dengan ini supaya jangan ini, supaya dia berfungsi. Protect ICT. Nah, ya di sini tak nampak rumusnya, nggak nampak. Jurusan fisika, biologi, kemudian asal SLA, nah sampai di sini sudah siap apanya. Nah, udah banyak yang bisa kalian peroleh di situ. Sampai mengunci, bagaimana mengeprint, bagaimana membuat tadi. Nah, kira-kira ada pertanyaan atau apa yang kalian bisa bayangkan nanti aplikasinya untuk apa? Kalau menurut saya, Pak, lebih mudah dia, Pak, otomatis gitu. Memang sedikit bingung kalau kita nggak tahu rumusnya, Pak. Tapi kalau kita pelajari dan udah mengerti tentang rumusnya, dia lebih gampang pakai Excel ternyata, Pak. Iya, ternyata gampang Kalau ya. iya, tapi kalau kita nggak tahu gitu kan rumusnya ribet gitu. Ribet ya. Ngapain, Iya. habis ini ngapain gitu ya. Hmm, ternyata itu baru sedikit yang kamu ketahui tentang aplikasinya itu. Nah, ternyata enak ya pakai Excel gitu ya. Hmm. Kalau Sarifah gimana? Bisa menanggapi menangkap apa yang saya berikan tadi? Mana Sarifah nih? Ada ikut kuliah atau enggak nih? Ikut, Pak. Tadi ada kok, Pak. Ada laptopnya yang kuliah nih. Orangnya nggak ada mungkin. Oke, jadi apa saja yang sudah diperoleh? Nah, ini sebenarnya banyak di sini, sudah banyak nih. Nah, dari beberapa informasi yang saya
ajukan tadi, yang saya ajarkan, kira-kira bagian mana yang belum pernah diperoleh sebelumnya? Atau sebenarnya sudah dapat semua, cuman nggak tahu cara penggunaannya. Gimana, Ika? Kalau sebenarnya udah tahu Pak, cuman kalau misalnya saya nih, Hmm, kan biasanya saya ngerekap data-data keuangan gitu kan Pak, ya. pakai Excel, tapi nggak pernah pakai rumus gitu Pak. Jadi kayak tulis namanya satu-satu gitu Pak. Hmm, Nggak otomatis. Jadi setelah saya pelajari nih juga rumus-rumus dari Bapak, jadi ternyata oh lebih gampang gitu kalau pakai rumus, tinggal ganti-ganti angka aja atau tinggal menambahi eh, kalimat atau apa gitu Pak. ya. Nah, nanti di sini kalau kamu bisa menambahkan lagi apa di sini yang perlu, misalnya IPK-nya, tinggal ditambah aja di sini. Ya, misalnya kita tambah IPK ya, tambah IPK. Nah, supaya jangan saya klik di sini supaya jangan saya tambah aja di sini. Namanya move or copy. Nah, di sini kita beri nama apa? IPK misalnya. Oke. Nah, kita tambah IPK mahasiswa. Jadi kita ini dulu karena tadi udah terprotect. Jadi jangan lupa buka protect-nya, namanya apa tadi namanya? Nama passwordnya ICT, ICT. 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 Huruf kecil. Oke. Nah, kita tambah di sini data IPK. Insert aja. Nah, misalnya IPK. Nah, IPK itu sembarangan aja ya. 3, misalnya 3,5, 3,2, 2,9, 3,4, 3,6, 3,2, misalnya 3,3, 7,4. Biasanya IPK itu supaya jangan capek gini aja. Yes, nah nggak apa-apa. Nah, IPK itu kan 2 angka ya, 2 angka di belakang koma. Klik sini. Yes, salah. Nah, misalnya ini ya. Nah, di sini kita bisa eh, menambahkan insert lagi yang baru. Insert. Nah, di sini ini tetap dia nama, tapi di sini kita tambahkan IPK. IPK. Nah, IPK itu nggak terlalu besar ya. Nah, ini tanda garis ini adalah tanda print tadi. Kita blok lagi, blok biar terprint sama semua. Page layout, print area. Nah, ini masuk di sini. Bagaimana cara menambah IPK? Ambil aja rumus di sini. Copy, paste. Nah, sumber IPK itu ada di M4. Nah, ketik di sini. Gantikannya jadi M. Enter. Nah, tinggal itu ya. Tarik ke bawah. Nah, ini kita buat seperti ini. Sudah, itu nambah ya. Seperti ini. IPK asal SMA MAN. Nah, ini IPK-nya SMA. Ini 1 orang. Supaya biar ada kawannya kita tambah lagi yang dari SMA. Biar ada kawan.
SMA. SMA. Udah ada 4 ya. Jangan sendiri dia. Man, SMK. Ya, langsung otomatis ada IPK-nya yang perlu ditampilkan di sini. NPM, nama, IPK. IPK. Ini bisa disembunyikan lagi yang tadi. Walaupun kita sudah tambah, dia tetap bisa dihilangkan. Nah, itu kunci lagi kalau mau dikunci. ICT. Nah, jadi udah lengkap. Nama mahasiswa yang berasal dari SMK. Nama, NPM, ada namanya, ada IPK-nya. Jurusan kimia. Daftar nama mahasiswa dari jurusan kimia. Ada NPM, ada nama, ada IPK. Printnya, kalau kita print hasilnya. Nah, ini. Nah, apanya kita bisa geser lagi ke kanan. Ini kan bisa di itu ya, style ya, cara printnya. Jadi untuk administrasi, gimana? Sudah lebih mudah ya? Mudah, Pak. Nah, sangat mudah. Asalkan kita bisa membuat database. Nah, database ini harus bisa di file yang lain. Yang nggak boleh di file yang lain tuh ini. Yang ini harus di file yang sama. Tadi yang pertama tadi kan saya salah tadi ya. Nggak bisa karena ininya harus di dalam file yang sama. Ya ini. Di file yang sama. Nggak boleh di file yang berbeda. Tapi kalau database boleh di tempat yang berbeda. Yang ini. Ini namanya database. Boleh kita ambil di tempat yang berbeda. Tapi yang ini tidak boleh di tempat yang berbeda. Harus di tempat yang sama. Harus di tempat ini. Nah, kalau begitu ini udah bisa dihapus ya. Karena kita kan nggak perlu lagi yang ini. Ini bisa dihapus. Yang nggak boleh dihapus yang ini, yang 6 ini. Kalau mau dirap, nah ini 2 ini beda fungsi ya. Yang ini fungsinya, yang 3 ini fungsinya untuk menampilkan yang di sini. Fungsinya. Kalau salah di sini, maka hasil yang di sini juga salah. Sedangkan yang poin yang di sini fungsinya untuk menampilkan yang ada di sini. Ya ini fungsinya. Jadi ini otomatis dia. Permintaan di sini apa yang diinginkan otomatis terbaca berdasarkan hasil yang di sini. Sedangkan yang set is error dan small fungsinya untuk menampilkan yang di sini. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Tidak, Pak. Ya, Syarifah, ada ikut kuliah tadi sampai semua? Ada ikut? Ada, Pak. Ada. Jaringan bagaimana? Bagus? Insya Allah bagus, Pak. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Berarti clear ya? Clear, Pak. Nanti kalau misalnya bingung, nanti saya lihat video Ya, recordnya. oke. Kayaknya lebih enak kuliah online ini. Cepat dipahami ya, karena ada rekamannya. Kalau langsung di kelas, langsung bisa bertanya, tapi nggak ada rekaman. Ini karena kuliahnya seperti privat juga, Pak. Nah, ya. Kayak privat memang. Lebih bisa dipahami ya, kalau bertanya bisa langsung ya. Iya, Pak. Pak. Nah, coba nanti kalian buat sebuah karya atau sesuatu ya. Yang kemarin itu kan saya kasih tugas itu. Nah, tugas itu gabungkan aja dengan yang sekarang ini. Nah, apa kira-kira administrasi ya, terkait dengan administrasi. Sesuai dengan bidang. Misalnya Syarifah di mana kuliahnya? Di Universitasnya atau jurusannya, Pak? jurusan. Ilmu politik, Pak. Nah, ilmu politik sesuaikan apa tuh di ilmu politik? Oh Apa ya, Pak. apa mata kuliah apa gitu, terserah bidangnya. Baik. Nah, Ika Bella bisa juga, misalnya apa Ika Bella? Kan kimia ya, kimia. Nah, kimia itu banyak sekali. Misalnya nama tadi, nama itu kamu ganti dengan nama unsur, ya kan, nama unsur. Lalu yang lainnya itu sifatnya, misalnya konfigurasi elektron, nomor atom, apa lagi? Banyaklah sifat-sifat fisik, sifat kimia dan sifat fisik dari unsur tadi. Nah, pokoknya banyaklah yang bisa diapakan di situ. Bisa juga yang lain. Ya, kalau mau di bidang kimia ya, Ika ya, atau administrasi boleh juga. Seperti contoh yang sudah saya buat, itu administrasi jurusan, administrasi sekolah misalnya. Yang penting database-nya ada. Database itu ini eh, tidak saya buat bebas lah ya, bebas dibuat ya. Tapi kalau lebih baiknya memang sesuai dengan bidang sendiri sebaiknya. Nah, database itu bisa rekayasa, bisa data sebenarnya. Data rekayasa yang mana? Yang tadi yang saya buat kan data rekayasa. Mungkin nama orangnya benar dan NIM-nya itu NIM NPM-nya benar, tapi IPK-nya kan bukan IPK-nya. Iya. Kemudian jurusannya asal sekolahnya bukan dari situ. Nah, itu namanya data rekayasa. Kalian bisa Berarti juga seperti itu. berarti kami buat database-nya aja, Pak. Ya, buat database lalu dibuat apa tadi seperti yang tadi hasilnya itu ya. Hasilnya seperti database Bapak itu yang banyak. Ya, hasilnya seperti ya, nah, ini hasil. Ini hasil. Kan ada 3 Oh, poin di sini. 3 poin. Yaitu yang pertama database. Ini database-nya. Database itu yang dikatakan database ini. Ini namanya database. Sampai di sini ini database. Ini pengolahan data. Ini hasil. Sedangkan yang ini apa nih? Apa namanya? Petunjuk ya atau petunjuk. Ya, keinginan petunjuk. apa petunjuk? Apa yang diinginkan di sini? Ini hasilnya.
Ini database. Ini pengolahan data, rumusnya. Database bisa di tempat yang berbeda. Hasil, tunjuk, dan rumus di tempat yang sama. Database tidak harus satu macam, bisa bermacam-macam, bisa itu tadi ya, seperti saya tunjukkan tadi, ada mahasiswa angkatan berapa gitu kan, mahasiswa angkatan 2000 berapa sampai berapa, itu bisa. Jadi sheet-nya itu bisa macam-macam, bisa lebih dari satu ya sumber data. Karena di sini bisa kita tampilkan misalnya mahasiswa angkatan di sini. Nah, caranya kalau kita tambah untuk pertemuan berikutnya ya, kalau bagaimana cara menambah mahasiswa. Ini kan angkatan yang sama 2019. Bagaimana kalau ada 2020, 2001 dan lain-lain atau 2018 ya. Gimana kita membuat seperti ini, hasilnya seperti ini tapi per angkatan. Ini kan satu angkatan. Kita bisa minta angkatannya angkatan 2020 siapa saja, 2021 siapa saja, itu bisa. Jadi sheet-nya bisa dibuat gabung atau tersendiri. Kalau misalnya digabung, maka nanti ditambah di sini mahasiswa angkatan sesuai NIM-nya. Nah, itu namanya digabung atau tersendiri. Ya, angkatan 2019 tersendiri, 2020 tersendiri. Ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau angkatan per angkatan satu sheet per angkatan, kelebihannya kan nggak terlalu banyak ya kita melihatnya. Tapi kalau kita buat dari sekian jumlah orang dibuat menjadi satu sheet, bisa saja sampai ratusan nanti, sampai ratusan dia. Tapi lebih memudahkan kita kalau dia per angkatan ya, satu sheet per angkatan. Kalau ada perbaikan gampang kita cek ya. Nah, tapi rumusnya itu harus berada di tempat yang sama dengan hasil ini. Nah, ini supaya misalnya ada orang yang nggak tahu ini apa non ini. Kalau orang yang nggak tahu, bisa kita buat informasi di bawahnya. Misalnya di sini ya. Ada informasi tambahan misalnya ya. Atau di bawahnya lagi ya, sini.
Nah, misalnya ini kita buat if C5 sama dengan non, apa yang salah? Kalau muncul non ini apa yang salah? Kira-kira apa yang perlu kita informasikan kepada pengguna lain? Rumusnya, Pak? Bukan rumus. Artinya kalau asal SLTA seharusnya ini ada SMA ya kan? Kalau bukan SMA dia kan non tadi muncul. Ya, misalnya saya ganti prestasi. Prestasi kan non. Kenapa? Karena kita belum mengganti asal SLTA. Karena posisinya ada di B5, bisa saja kita ganti seperti ini misalnya. If B5 sama dengan non, ubah, bisa ya? Bisa nggak kita buat? Ubah data B5. Bisa juga seperti ini. Atau kalimat lain ya, terserah kita nanti. Soalnya ini. Nah, seperti ini. Jika muncul non, maka ubah data B5. Misalnya seperti ini ya. Setelah diganti misalnya jurusan. Kan muncul non. Ubah data B5. Setelah diubah, nah, dia hilang. Hilang nih. Misalnya saya ganti menjadi asal SLA. Kan nah, ubah data B5. Bisa nggak seperti itu kata-katanya? Supaya orang lain yang menggunakan program ini, aplikasi ini mudah dia. Kenapa non ini? Apa maksudnya? Kata-kata ini bisa muncul, bisa kita buat seperti ini. Misalnya ini ya. Nah, kita bisa beri ini kondisional namanya. Kondisional. Bisa kita ambil ini. Sama dengan non. Format. Fontnya misalnya kita beri warna merah. Fillnya warna putih. Bordernya ini. Oke. Nah, ini. Tapi kalau dia tidak nah, seperti ini, jika benar dia akan hilang. Nah, kan gitu. Hilang dia. Tapi kalau salah, nah langsung keluar seperti ini. Ubah data B5. Ketika diubah, hilang. Ini namanya penggunaan conditional formatting. Ya, penggunaan conditional formatting. Nah, ketika kita ubah ini asal SLA.
Nah, non. Kenapa? Ada informasi ubah data B5. Setelah dia ubah, hilang informasinya. Itu untuk peringatan bagi pengguna lain. Kalau kita yang buat sendiri udah tahu, oh non ini harus diubah nih. Tapi kalau orang lain yang menggunakannya, kenapa salah nih? Oh, nih informasinya ubah data B5. Klik B5. Nah, oke. Nah, itu data tambahan ya, karena kita ini kan interaktif ya. Iya, Pak. Database interaktif. Jadi kalau orang lain yang menggunakan perlu kita kasih tahu. Keterangan ya, Pak. Ya, keterangannya. Ada yang salah misalnya ya. Nah, ini ada yang salah. Kenapa nih yang salah? Kan orang lain kan nggak tahu. Ubah data bilingnya. Nah, ya benar. Itu namanya menggunakan memanfaatkan ini conditional formatting. Oke, kayaknya udah banyak ya informasi yang saya berikan. Ini kalau kuliah tatap muka ini nggak cukup 2 kali. Banyak ini. Karena ini privat cukup 2 kali. Udah banyak datanya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ya, kalau kuliah ini udah berapa kali pertemuan nih? Karena 3, setiap saya Pak. itu kan ada yang bertanya, ada yang bertanya ini Pak, begini bagaimana kan? Iya. Untuk menjawab itu butuh waktu. Akhirnya habis waktu. Waktu udah sedikit dah dapat. Kalian tadi ada kuliah lagi? Iya, Pak, saya. Oke. Berarti kita udah cukup ya. Nanti saya Iya. kirim file ini ke grup. Boleh, Pak. Oke, baik. Rekornya juga ya, Pak? Recordingnya juga. Nanti saya kirim ke grup atau personal? Ke grup aja. Ke grup aja, Ke Pak. grup aja biar Kalau di tahu. grup nanti nggak bisa kekirim kayaknya, Pak. Harus diupload dulu ke Google Drive. Nanti linknya aja, Pak, yang dikirim. Oke. Ya, Baik, Pak. demikian saja untuk hari ini, insyaallah. Tapi minggu depan, yang hari Ya. Rabu sama bukan Pak Nazar kayaknya. Pak Arif, Pak. Bukan. Pak ini, belum saya masukkan ke grup. Oh, iya, Pak. Nanti saya masukkan ke grup. Tapi hari Kamis kita tetap kuliah seperti hari ini. Tolong diingatkan, misalnya kalau misalnya kalian itu ya, WA saya, WA-nya tuh nggak saya balas selama 10 menit misalnya. Berarti saya ada kegiatan lain, kalian boleh telepon. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Karena kita udah jadwal, hari ini kan kuliah. Iya. Kayak tadi saya ada kegiatan, tak apalah pokoknya hampir lupa saya tadi. Pas saya buka WA, ada WA kamu ya, Ika tadi ya. Nah, kalau ada yang nggak terjawab, nggak terbalas, kalian boleh telepon. Iya, Pak. Baik. Oke. Baik, Pak. Baik, demikian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sama-sama. Saya tutup ya.